Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan menuju pretest berikutnya ya, baik kategori A maupun kategori B. Saya kira kemarin itu kategori B sudah selesai, ternyata belum gitu ya teman-teman ya. Jadi kategori B dan kategori A semuanya saja yang belum tes, silahkan pelajari kisi-kisinya. Kisi-kisi terbarunya ternyata merujuk ke mode P3K ya teman-teman ya. Ini kita berikan untuk hari ini di program 6 ini soal-soal variasi baru yang memang kita belajarnya dari FR ya, FR 22 sampai 24 Juni 2023. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama silakan teman-teman simak saja pembahasan demi pembahasan soal-soalnya gitu ya. Kita mulai dari yang pertama. Ini ada soal begini. Pak Lenin memiliki peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yaitu Anto. Hasil identifikasinya adalah sebagai berikut. Jadi nanti teman-teman akan disajikan ciri-ciri dari kesulitan belajar. Mungkin teman-teman diminta untuk melakukan identifikasi kira-kira apa yang dialami oleh peserta didik ini apa gitu ya. Apakah disleksia, disgrafia, diskalkulia, atau yang lain gitu ya. Terutama yang tiga itu teman-teman harus paham benar gitu ya, intinya seperti itu. Ciri yang pertama itu huruf yang sama sering kali ditulis dalam bentuk yang berubah-ubah, kemudian mencampurkan pemakaian huruf besar dan kecil. Yang berikutnya adalah bentuk maupun ukuran huruf dalam tulisan tidak proporsional, ada yang besar ada yang kecil gitu ya. Kemudian kesulitan memegang pulpen dengan baik, kadang terlalu menempel pada kertas. Kemudian ada ciri berikutnya adalah tetap kesulitan menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Nah, tindakan yang harus dilakukan oleh Pak Lenin adalah bla 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 ya. Ada A, B, C, D, E. Kuncinya apa? Teman-teman harus bisa menganalisa kira-kira kalau peserta didik dengan ciri demikian itu memiliki kesulitan belajar apa ya. Apakah disgrafia, disleksia atau diskalkulia. Gitu ya. Nah, coba teman-teman kita analisa. Di sini intinya itu hubungannya dengan tulis menulis gitu ya. Tulis menulis. Karena ini hubungannya dengan tulis menulis, maka bisa kita simpulkan bahwa anak si Anto ini ya, ini mengalami disgrafia atau kesulitan menulis. Ya, gangguan peserta didik atau kelainan peserta didik yang menyebabkan peserta didik itu kesulitan dalam menulis, membedakan huruf dan lain-lain gitu ya. Oke, karena di sini adalah kalau apa namanya itu kesulitan belajarnya adalah disgrafia, maka kita harus mencari rujukan bagaimana tindakan guru yang tepat untuk mengatasi masalah peserta didik yaitu disgrafia. Yang pertama, melatih untuk memegang pensil atau pulpen dengan benar. Ya, mengatur posisi duduk, jarak mata dengan buku dan lain-lain. Kemudian belajarlah untuk menjiplak. Jadi belajarkan siswa untuk menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan. Awal mulanya seperti menjiplak dulu, seperti pembelajaran di kelas TK gitu ya. Kemudian dibiasakan seperti itu supaya anak itu terbiasa. Kemudian mencoba untuk menulis huruf balok ya, huruf besar gitu ya. Digunakan dengan cara pertama-tama menyebutkan huruf pada anak sambil menunjukkan gambar cara penulisannya ya, dan seterusnya ya. Kemudian ada menjiplak titik-titik ya, huruf untuk titik-titik teman-teman pasti tahu ya, karena anak TK, anak SD awal itu biasanya juga dengan menggunakan metode yang serupa. Kemudian metode menulis bersambung ya, dengan huruf warna-warni gitu ya, supaya nanti anak itu bisa menelusuri huruf utama dan garis sambungnya. Itu salah satu upaya yang bisa dilakukan guru untuk melatih anak dengan keterbatasan atau kesulitan belajar yang namanya disgrafia atau kesulitan menulis. Ya, kita akan analisa opsi pilihan gandanya sekarang. Meningkatkan frekuensi membaca, berarti fokusnya kalau membaca itu pasti disleksia. Disleksia itu kesulitan membaca teman-teman ya. Melatih peserta didik dengan permainan angka, yang ada hubungannya dengan permainan angka dan matematika itu adalah diskalkulia. Melatih peserta didik dalam kegiatan menjiplak. Nah, menjiplak huruf itu pasti disgrafia. Menggambar huruf balok pada poster. Nah, poster sederhana yang berisi huruf-huruf itu adalah untuk mengatasi kemampuan disleksia.
Ya, kemudian melatih anak dengan bermain tebak kata. Tebak kata itu juga untuk mengatasi peserta didik yang mengalami disleksia. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Berikutnya arti rantai pada lambang sila kedua Pancasila. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu tentang rantai itu sila keberapa. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ada soal seperti itu. Ada teman yang mendapatkan soal seperti itu. Ada juga yang mendapatkan soal rantai itu menunjukkan sila Pancasila yang nanti jawabannya adalah sila kedua itu adalah kerakyatan yang kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan yang berikutnya adalah arti rantai. Kenapa rantai digunakan dalam lambang sila kedua? Kita lihat opsi pilihan gandanya. Rantai melambangkan keterikatan yang kokoh antar warga negara. Rantai melambangkan pria dan wanita yang saling terikat dengan berhubungan timbal balik. Rantai yang kokoh adalah wujud bersatunya Indonesia dalam Bingkai Persatuan Indonesia. D. Rantai melambangkan berputarnya keadilan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kemudian yang E, rantai adalah wujud hukum yang harus dipatuhi setiap warga negara untuk menciptakan keadilan yang hakiki. Dari opsi A sampai E itu semuanya cantik gitu ya, semuanya baik gitu ya, itu termasuk pengecoh. Nah, kita harus belajar artinya hakikinya seperti apa. Coba teman-teman perhatikan. Jadi rantai emas itu merupakan lambang sila kedua Pancasila yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Di rantai itu ada yang kotak, ada yang lingkaran gitu ya, yang persegi dan yang lingkaran. Yang persegi itu melambangkan laki-laki, yang lingkaran itu melambangkan perempuan. Nah, artinya apa? Dari laki-laki dan perempuan tersebut melambangkan hubungan timbal balik antar manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi jawabannya seperti itu. Opsi pilihan ganda yang dari A sampai E itu yang paling memenuhi adalah opsi yang B. Rantai melambangkan pria dan wanita yang saling terikat dan saling berhubungan timbal balik. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kemudian ada soal berikutnya, ini nanti teman-teman akan disajikan hampir 2 layar full ya, hampir 2 layar full tentang suatu paragraf ya. Paragrafnya bisa berisi 5 paragraf ya, teksnya bisa 5 paragraf, bisa 4 paragraf, bisa 3 paragraf ya. Nah, nanti teman-teman diminta untuk menganalisa mana yang merupakan paragraf narasi, persuasi, argumentasi, dan lain-lain. Contoh soalnya seperti ini teman-teman. Ini ada paragraf isinya 6 paragraf ya. Ada teks yang isinya 6 paragraf. Ini saya kasih contoh untuk teksnya, saya kasih judul lomba kebersihan kampung seperti ini gitu ya. Kemudian paragraf berikutnya di layar berikutnya juga ada 3 seperti ini. Jadi total paragrafnya ada 6. Kemudian pertanyaannya seperti ini. Berdasarkan teks di atas, paragraf narasi terletak pada paragraf titik-titik 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Jadi nanti teman-teman akan menganalisa masing-masing paragraf, kemudian menentukan mana yang merupakan paragraf narasi gitu ya. Oke, kita akan menganalisa bagaimana sih cara membedakan antara paragraf narasi, eksposisi, argumentasi, eksplanasi, kemudian deskripsi, dan yang lainnya. Yang pertama, teman-teman harus paham dulu masing-masing ya, key-nya atau kata kuncinya. Kalau paragraf narasi itu kata kuncinya ada urutan peristiwa. Biasanya dalam kalimat itu ada lalu, kemudian, setelah itu gitu ya. Dan ada unsur waktunya juga diperhatikan. Kemudian kalau paragraf eksposisi itu isinya hanya seputar informasi. Ya, informasi isinya hanya fakta-fakta, no pendapat ya, tidak ada pendapat di situ. Isinya fakta-fakta, informasi yang berisi fakta-fakta. Kalau paragraf deskripsi itu hubungannya dengan penggambaran suatu objek, baik tempat atau peristiwa, itu ya, yang jelas dan terperinci. Nanti menggunakan indera gitu ya, baik penglihatan, pendengaran, dan lainnya. Ya, jadi cara menggambarkan sesuatu objek atau tempat atau peristiwa itu dengan menggunakan indera, baik pendengaran maupun penglihatan. Kemudian ada paragraf argumentasi, itu cirinya apa? Ada pendapat, kemudian ada data yang digunakan untuk menguatkan pendapat. Intinya seperti itu. Teman-teman silahkan hafalkan ini ya. Kemudian paragraf persuasif itu ada bujukan, ajakan, himbauan. Bujukan, ajakan, himbauan.
Ya, biasanya ada di dalam paragraf itu ada kata-kata sebaiknya, seharusnya, dan lainnya gitu ya. Kemudian ada paragraf yang terakhir adalah paragraf eksplanasi. Jadi teman-teman harus bisa membedakan keenam ini ya. Kalau eksplanasi itu menjelaskan, paragraf yang menjelaskan mengapa dan bagaimana. Biasanya urusannya dengan sebab dan akibat gitu ya. Oke, jadi 6 ini teman-teman sudah paham saya kira. Kalau misalkan narasi itu urutan kejadian, kalau eksposisi itu informasi yang berisi fakta, kalau deskripsi itu melibatkan panca indera, kemudian kalau argumentasi itu ada pendapat dan data untuk menguatkan pendapat, kalau persuasi itu untuk bujukan ajakan, kalau eksplanasi itu adalah untuk menggambarkan suatu sebab akibat, mengapa, bagaimana gitu ya. Oke, sekarang kita akan analisa satu persatu. Kita analisa satu persatu. Kita mulai dari paragraf pertama. Dalam rangka memperingati HUT RI, pemerintah daerah mengadakan kegiatan lomba kebersihan kampung. Kegiatan tersebut diikuti oleh semua warga RT di Kampung Durian. Semua biaya mulai dari peralatan, konsumsi, dan hadiah kegiatan ditanggung oleh panitia kegiatan. Kita lihat ya, kita analisis dulu yang pertama. Dalam rangka memperingati HUT RI, pemerintah daerah mengadakan kegiatan lomba kebersihan kampung. Nah, ini berisi fakta. Kemudian kalimat kedua, kegiatan tersebut diikuti oleh semua warga RT di Kampung Durian, ini juga fakta. Yang ketiga, semua biaya mulai dari peralatan, konsumsi, hadiah kegiatan ditanggung oleh panitia kegiatan, ini juga fakta. Isinya fakta-fakta dan bersifat informatif, maka ini disebut paragraf eksposisi. Gitu ya teman-teman ya, cara menganalisanya. Kemudian yang kedua, paragraf kedua ya, kita simak. RT 5 sangat antusias terhadap kegiatan tersebut. Ini ada unsur pendapatnya ya, pendapat itu ya, berarti bukan eksposisi otomatis. Kemudian semua warga memulai, ini ada kata-kata memulai, kita garis bawahi dulu ya. Memulai kegiatan dengan mengumpulkan sampah bekas. Kemudian setelah itu ada kemudian dan setelah itu berarti urutan kejadian atau urutan peristiwa. Kemudian setelah itu membersihkan selokan tempat jentik-jentik nyamuk berkembang. Tak berhenti di situ, pada sore harinya, nah ini ada urutan peristiwa lagi ya, jadi dimulai kapan, kemudian setelah itu apa, setelah itu apa. Nah, ini berisi urutan peristiwa, maka namanya disebut paragraf narasi. Next, berikutnya kita analisa untuk teks ketiga, atau kita analisa paragraf ketiga gitu ya. Kegiatan lomba bersih kampung merupakan kegiatan positif yang perlu dilestarikan. Kegiatan positif ya, merupakan kegiatan positif itu berarti pandangan penulis gitu ya. Karena pandangan penulis, maka ini pasti isinya pendapat. Ya, ini ada pendapat penulis gitu ya. Kegiatan ini dapat menumbuhkan kerukunan antar warga, terpeliharanya kebersihan kampung, dan juga mencegah wabah demam berdarah. Ini jelas ya. Yang ini ketiga ini sebagai fakta penguat. Mengapa perlu diperlestarikan? Ada fakta penguatnya. Kerukunan antar warga, terpeliharanya kebersihan kampung, mencegah berkembangnya demam berdarah gitu ya. Kemudian semua warga di desa Kampung Durian sehat, terhindar dari berbagai penyakit. Ini juga didukung oleh data gitu ya. Jadi pendapat itu disokong oleh data-data. Maka ini disebut paragraf argumentasi. Diawali dari pendapat, kemudian dikasih penjelasan yang menguatkan pendapat tersebut. Ya. Kemudian kita masuk ke paragraf berikutnya, paragraf keempat. Pemenang lomba kebersihan pun diumumkan, yaitu warga RT 4. Saluran air yang bersih dan jernih. Saluran air yang bersih jernih, di dalamnya juga ditaruh ikan yang sangat indah dan warna-warni. Ini tampak ya teman-teman ya. Jadi saluran airnya bersih jernih itu menggunakan indera penglihatan. Ini juga di dalam air juga ditaruh ikan yang sangat indah. Ini juga indera penglihatan yang digunakan. Warna-warninya juga indera. Penataan tempat sampah ini juga indera. Penanaman tanamannya juga indera penglihatan. Jadi ini menggambarkan situasi RT 4 ya. Maka itu disebut sebagai deskripsi keadaan nilai dengan indera penglihatan, atau disebut juga paragraf deskripsi karena mendeskripsikan keadaan RT 4 gitu ya.
Oke, kita lanjut ke paragraf 5. Karena kegiatan kebersihan ini dilakukan setiap tahun dan menjadi kebiasaan warga dalam memelihara kebersihan, maka desa ini pun menjadi percontohan bagi kampung lain. Kampung Durian Runtuh menjadi Kampung Durian menjadi percontohan sebagai kampung bersih, indah, sehat, dan asri, atau biasa disingkat dengan Kampung Bisa. Nah, ini ada kata-kata karena kegiatan kebersihan ini dilakukan setiap tahun, kemudian menjadi maka. Ini ada hubungan sebab akibat, ya, sebab akibat. Suatu paragraf yang di situ diterangkan tentang sebab akibat suatu kejadian, maka itu disebut sebagai paragraf eksplanasi. Next, yang terakhir kita akan analisa yang paragraf 6. Dengan kegiatan kebersihan seperti ini diharapkan seluruh warga Kampung Durian memiliki sikap ikut bertanggung jawab memelihara kebersihan lingkungan, misalnya tidak membuang sampah sembarangan di saluran air maupun di lingkungan lainnya. Ini ada kata-kata diharapkan. Ya, ini berarti mengajak, si penulis mengajak agar seluruh pembaca itu bertanggung jawab memelihara kebersihan lingkungan. Karena di sini berisi ajakan, maka itu namanya paragraf persuasi. Ya, jadi teman-teman sudah memahami ya ke-6 paragraf yang wajib teman-teman hafalkan. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, berdasarkan teks di atas, paragraf narasi terletak pada paragraf tadi kita sudah bahas ya. Jadi paragraf narasi itu ada di paragraf kedua. Next, berikutnya ini soal asli ya, yang ini ya. Jadi nanti teman-teman akan diminta untuk menganalisa alat-alat panel surya. Kalau tidak salah ini ada di materi kelas 4 semester 1 gitu ya. Tapi tidak dijelaskan sebenarnya alat-alatnya apa saja. Di situ cuma ada materi panel surya. Jadi teman-teman itu kumpulkan materinya dulu dari kelas 4, 5, 6, kemudian dikembangkan. Gitu ya. Jadi panel surya itu di situ ada baterai atau aki, inverter, sel surya, charge controller, televisi, dan panel surya. Teman-teman diminta untuk mengurutkan alur perpindahan energi listrik yang terjadi pada panel surya sampai bisa digunakan untuk menyalakan televisi. Di situ urutannya dilihat ya, pilihan gandanya. Nah, sebelum teman-teman itu bisa mengurutkan ini kan berarti teman-teman harus paham dulu masing-masing bagian ya. Oke, kita simak pembahasannya begini. Yang pertama, sel surya. Jadi sel surya itu kecil-kecil ya. Kotak kecil-kecil itu sel surya, itu alat untuk menangkap atau menyerap suatu sinar matahari atau cahaya matahari, mengubahnya menjadi energi listrik. Itu sel surya. Kemudian sel-sel itu berada dalam satu panel besar gitu ya. Jadi gabungan sel-sel surya itu adalah panel surya. Kemudian listrik yang dikumpulkan di panel surya ya, dari sel-sel surya kan kemudian dialirkan ke dalam satu paket panel surya itu. Kemudian setelah keluar dari panel surya maka masuk ke solar charge controller gitu ya, atau dicaskan ke aki gitu ya. Ya, dicaskan ke aki supaya bisa digunakan ketika sudah cahaya matahari tidak mengisi, jadi bisa digunakan pada malam harinya gitu ya. Kemudian masuk ke aki atau baterai. Itu adalah alat untuk menyimpan muatan listrik gitu ya. Jadi pada sel-sel surya mengkonversi energi cahaya matahari menjadi listrik. Energi listrik kemudian disimpan pada baterai yang kemudian akan digunakan gitu ya. Inverter itu adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah DC menjadi AC. Jadi arus aki itu kan itu arusnya tipenya adalah DC atau arus searah. Padahal untuk arus rumah tangga, arus alat-alat rumah tangga seperti televisi, kulkas, mesin cuci dan lain-lain termasuk lampu itu bekerja dengan sistem AC atau arus bolak-balik gitu ya. Maka harus ada konverter pengubahnya ya. Alat untuk mengubah arus DC menjadi AC itu adalah inverter. Kebalikannya kalau AC menjadi DC namanya nanti apa jadinya? Adapter ya. Jadi ada inverter, ada adapter. Untuk panel surya yang dipakai adalah inverter karena mau mengubah arus DC menjadi arus AC.
sekarang kita lihat perjalanan perubahan energinya atau perpindahan energi listriknya. Jadi di dalam sinar matahari terkandung energi yang disebut foton, gitu ya, bentuknya foton atau fotoelektron, gitu ya. Kemudian foton ini mengenai sel surya. Jadi pertama masuk di sel surya, kemudian dikumpulkan ke panel surya supaya listrik yang dihasilkan masing-masing foton itu dikumpulkan menjadi satu sehingga bisa berkapasitas besar. Kemudian setelah masuk di sel surya dicaskan ke aki, gitu ya, dipakai cas controller, kemudian cas controller masuk ke aki, kemudian aki keluar, ya, aki keluar menuju inverter supaya mengubah arus DC menjadi AC, gitu ya. Yang terakhir hasil output inverter itu bisa digunakan untuk menyalakan televisi dan lain-lain, gitu ya. Karena tadi yang diurutannya adalah televisi, maka kita tulis saja televisi. Maka ini urutannya setelah paham ya. Jadi teman-teman pertama itu di sel surya, kemudian panel surya, kemudian charge controller, kemudian aki, kemudian inverter, baru televisi. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Kemudian berikutnya ada soal begini lagi. Ini teman-teman yang banyak tanya tentang dinamo obel atau dinamo sepeda, ini macamnya soalnya banyak. Jadi teman-teman pasti bilang ya, itu kan bukan soal saya tidak begitu. Nah, saya sudah mengumpulkan banyak dari curhatan teman-teman, itu ternyata pertanyaan tentang dinamo obel itu banyak sekali. Ya, ada alat yang memiliki kesamaan dengan prinsip kerja dinamo obel seperti apa? Itu ya, ada alatnya seperti apa? Apakah panel surya, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, motor listrik, atau kipas angin. Nah, soal ini bertujuan untuk membandingkan, gitu ya. Teman-teman itu bisa membandingkan antara berbagai alat rumah tangga yang memanfaatkan perubahan energi untuk kebutuhan sehari-hari ya. Jadi kita paham dulu dinamo obel itu sistem kerjanya mengubah apa. Jadi dinamo obel itu alat generator sederhana merubah energi gerak, bahasa lainnya adalah energi kinetik, menjadi energi listrik ya. Dinamo sepeda itu kan merubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, kita akan cari dari opsi A sampai E itu yang merubah energi gerak menjadi energi listrik. Kalau panel surya tadi adalah mengubah cahaya menjadi listrik, jadi bukan. Kalau PLTA itu gerak menjadi listrik, ya kan. Kemudian kalau ini panel surya tadi sudah ya, panel surya dan pembangkit listrik tenaga surya sama, gitu ya. Kemudian kalau motor listrik dan kipas angin itu berkebalikan dengan dinamo obel. Kalau dinamo obel gerak menjadi listrik, kalau motor listrik dan kipas angin itu kebalikannya, yaitu listrik menjadi gerak. Jadi alat yang memiliki kesamaan dengan prinsip kerja dinamo obel itu jawabannya yang tepat adalah PLTA. Urutan perubahan energi pada dinamo obel atau dinamo sepeda ya, energi kinetik, energi potensial, energi listrik, energi gerak, energi kinetik, energi listrik, dan seterusnya, gitu ya. Nah, teman-teman, ini soalnya meskipun sederhana seperti ini termasuk soal Hertz, karena teman-teman harus tahu dinamo sepeda itu gunanya untuk apa ya. Dinamo sepeda ya, dinamo yang ada di sepeda itu tujuannya hanya untuk menghidupkan lampu depan dan belakang, itu ya, tidak digunakan untuk yang lain. Jadi teman-teman harus paham itu ya. Karena menghidupkan lampu, maka yang terakhir pasti energi cahaya, kan, gitu ya. Jadi dinamo obel itu tadi mengubah energi gerak menjadi energi listrik ya. Setelah itu digunakan untuk menghidupkan lampu depan dan belakang sepeda. Maka perubahan energinya energi gerak atau kinetik, energi listrik menjadi energi cahaya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Energi kinetik itu energi gerak ya teman-teman, jangan sampai lupa, gitu ya. Ada soal lagi bagian dinamo sepeda atau obel. Nah, pertanyaannya banyak sekali ya. Ini komponen tentang dinamo obel, ini gambarnya seperti ini. Yang ditanyakan adalah komponen nomor 3. Jadi teman-teman juga harus menghafal komponennya ya. Bagian atas itu roda ya, roda dinamo yang menempel pada roda sepeda, gitu ya. Kemudian itu nomor 2 ada as,
yang ketiga ada magnet, yang keempat itu ada besi atau kumparan ya. Kumparan itu yang nomor 5 gitu ya. Yang nomor 4 itu inti besi gitu ya. Nomor 4 inti besi, nomor 5 kumparan. Jadi yang merupakan magnet, yang merupakan nomor 3 itu adalah magnet gitu ya. Jadi jawabannya C. Next, berikutnya ada pertanyaan HOTS berikutnya. Ini juga teman-teman banyak yang keluar. Dalam percobaan menggosokkan penggaris plastik pada rambut atau kain wol, lalu mendekatkannya pada potongan kertas, seketika potongan kertas tertarik ke bawah ke arah penggaris gitu ya, dan seakan-akan menari-nari. Artinya ada tarik-tarikan antara kertas dengan penggaris gitu ya. Perubahan energi apa yang terjadi? Apakah A, energi gerak menjadi kinetik, B, energi gerak menjadi energi listrik, C, energi gerak menjadi energi magnet, D, energi listrik menjadi energi magnet, atau yang E, energi magnet menjadi energi gerak. Nah, kita harus paham dulu untuk konsep penggaris penggaris plastik ini, khusus plastik ya, yang digosok-gosokkan kepada rambut dan kain wol gitu ya. Nah, begini cara menjawabnya. Jadi reaksi rambut kering dan penggaris plastik ini ada percobaan itu ya. Nah, di materi kelas berapa lupa ya, itu ada juga tentang listrik statis. Itu saat kita menggosokkan sisir atau penggaris listrik ke rambut yang kering, ini syaratnya rambutnya harus kering gitu ya, benda itu akan mendapatkan muatan listrik gitu ya. Jadi sisir penggaris itu akan mendapatkan muatan listrik dari rambut kita gitu ya. Kemudian muatan listrik itulah sisir atau penggaris plastik jadi bisa mengerahkan kekuatan pada kertas, menariknya mendekat. Ya, ini disebut muatan ini disebut listrik statis. Jadi proses menggosok-gosokkan sisir itu ada energi gerak ya, kemudian berubah menjadi listrik statis atau listrik sementara, berarti energi listrik. Jadi perubahannya adalah energi gerak menjadi energi listrik. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Berikutnya ada soal panjang sekali ini ya. Ini jenis soalnya tipenya hot sekali ya. Nah, kita bacakan dulu. Cabang olahraga lari memiliki nomor estafet yang menjadi bagian dari perlombaan atau kejuaraan pada umumnya. Lari estafet adalah nomor bergu yang dilakukan secara bersambung dari start hingga melewati finish dengan pelari sebanyak 4 orang setelah memiliki kewajiban membawa tongkat hingga menyentuh garis akhir. Seperti dilansir dari laman Badan Atletik Dunia, kejuaraan tingkat dunia hingga olimpiade biasanya diisi dengan 2 nomor yang diperlombakan pada lari estafet, yaitu tipe A dengan 4 kali 100 meter dan tipe B 4 kali 400 meter. Dari teks di atas, tim X yang terdiri dari Joko, Leno, Sabri, dan Dwi mengikuti lomba estafet tipe B, dan Leno adalah pelari pertama yang sudah menyerahkan tongkatnya pada Budi. Panjang lintasan sisa agar tim X menyelesaikan lomba adalah titik gitu ya. Jadi gini teman-teman, soal yang panjang itu ya stimulusnya terlalu panjang, jadi nanti kalau ada soal seperti ini teman-teman langsung ke pertanyaannya dulu ya. Pertanyaannya adalah panjang lintasan sisa agar tim X menyelesaikan lomba. Di situ tim X itu mengikuti lomba tipe B, jadi 4 kali 400 gitu ya. Panjang lintasan tipe B nya kan berarti 4 kali 400. Artinya apa? 4 kali 400 itu 4 orang masing-masing 400 meter ya. 4 orang masing-masing 400 meter, makanya ditulis 4 kali 400 gitu ya. Kemudian di situ yang sudah berputar satu putaran atau satu fase itu hanya Leno dulu ya. Leno berarti yang sudah selesai 1 orang, maka sisanya tinggal 3 orang. Nah, karena sisanya tinggal 3 orang, maka ya 3 kali 400. Jawabannya adalah 1200 meter gitu ya. Jawabannya adalah D. Sederhana tapi stimulusnya terlalu panjang, jadi teman-teman diminta untuk memahami bacaan. Urutan kejadian pemberontakan yang pernah terjadi pasca kemerdekaan Indonesia.
Ini ada PKI Madiun, RMS Maluku, G13 PKI, Aprak atau Suwiryo, G13 PKI, APRRI. Ini teman-teman harus memahami ini ya, baik perjuangan menuju mempertahankan kemerdekaan, menuju kemerdekaan, dan pemberontakan. Nah, teman-teman harus menghafalkan. Saya sudah membuatkan video-video yang lalu tentang pemberontakan dan juga tentang perjuangan baik sebelum maupun sesudah gitu ya. Oke, kita akan bahas masing-masing urutan kejadiannya. Jadi kalau PKI Madiun itu tanggal 18 September 48, itu pasca kemerdekaan ya, atau setelah kemerdekaan. Kalau di TII Kartosuwiryo itu Desember 48. APRA itu Januari 50, kalau Andi Aziz itu April 50, RMS itu November 50, jadi hampir berbarengan di tahun 50 gitu ya. APRA, Andi Aziz, RMS itu urut-urutannya gitu ya. Kemudian Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, PRRI di Sulawesi itu tahun 58 sampai 61. Kemudian Permesta itu 58 sampai 61. G13 PKI itu 65, ini yang paling terakhir ini ya. Kalau diurutkan, jadi PKI Madiun, RMS Maluku, G30 SPKI. PKI Madiun 48, kemudian RMS Maluku itu di 50, kemudian G30 SPKI itu di 65. Yang lain terbalik-balik gitu ya. Jadi teman-teman harus selain menghafalkan peristiwanya juga menghafalkan urutan peristiwanya, tahun-tahunnya ya. Berikutnya teman-teman ada yang request tentang membaca grafik seperti ini. Saya kasih contoh seperti ini ya, kira-kira kita buat simulasinya seperti ini gitu ya. Di situ ada grafik pertumbuhan klaim BPJS Kesehatan dari tahun 2014 sampai 2019. Di situ tersedia dua grafik ya. Nanti teman-teman kalau tidak bisa baca grafik pasti bingung gitu ya. Jadi yang warna hijau itu adalah jumlah klaim BPJS dalam triliun rupiah ya, jumlah klaim. Kalau yang persen itu pertumbuhan klaim. Artinya misalkan begini, dari 42 jadi 62 kan 20 ya, naik 20 triliun ya. Dari 42 itu sekitar 50-an lebih ya, banyak sekali gitu ya. Jadi teman-teman harus membedakan antara klaim BPJS dan pertumbuhan klaim. Oke, kita lihat ya, opsi A, pertumbuhan klaim BPJS tertinggi terjadi pada tahun 2019 ya. Di situ yang ditanyakan adalah pertumbuhan klaim BPJS. Pertumbuhan klaim BPJS berarti grafik yang warna kuning. Apakah yang tertinggi di tahun 2019? Dilihat itu di tahun 2019 malah klaim pertumbuhan klaimnya malah paling rendah. Jadi opsi A jelas salah gitu ya. Harusnya yang paling tertinggi itu pertumbuhan klaimnya di 2015. Yang kedua, klaim BPJS tahun 19 meningkat hampir 3 kali dari klaim BPJS 2014. Di 19 ini yang klaim BPJS berarti warna hijau 122, yang 2014 42. Kalau 2019 122, hampir 3 kali ya, benar ya, opsi B ini benar. Kemudian opsi C, kenaikan pertumbuhan klaim. Ini yang pertumbuhan klaim berarti warna kuning ya. BPJS tertinggi terjadi pada 2015 sampai 16. 15 ke 16 itu tidak terjadi kenaikan, bahkan dari tahun 15 sampai 19 itu pertumbuhan klaimnya mengalami penurunan. Jadi ini harusnya penurunan gitu ya. Klaim BPJS terjadi penurunan signifikan antara 18-19. Itu yang ditanyakan adalah klaim BPJS yang warna hijau berarti ya. 18-19 itu berarti harusnya naik bukan turun. Jadi opsi D itu salah ya. Opsi E tahun 2016 ke 17 terjadi penurunan klaim. 16 ke 17 harusnya tidak terjadi penurunan klaim tapi terjadi kenaikan klaim ya. Kalau pertumbuhan klaimnya mengalami penurunan gitu ya. Jadi yang E jelas salah gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Andi, Anto, Arman bersama-sama mendorong gerobak dengan arah sama, masing-masing 10 Newton, 5 Newton, 20 Newton. Ada 3 orang mendorong gerobak dengan arah yang sama.
Ketika saudara tersebut memindahkan benda 70 kg, maka percepatan gerobak tersebut adalah, jadi ada 3 orang dengan arah yang sama, maka F-nya atau gayanya kita totalkan saja seperti ini ya. Jadi F-nya 10 Newton tambah 5 Newton tambah 20 Newton. Hasilnya adalah 35 Newton gitu ya. Gayanya 35 Newton total gayanya. Nah, bendanya masanya adalah 70 kg. Maka percepatan gerobak atau simbolnya adalah A gitu ya. Rumusnya percepatan adalah hasil bagi antara gaya dan massa. F-nya 35, kemudian massanya 70, jadi 35 dibagi 70 ketemunya 0,5 meter per sekon kuadrat. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Next berikutnya, Andi, Anto, Arman bersama-sama mendorong gerobak seperti tadi ya, 10, 5, 20. Ketika saudara tersebut dapat memindahkan benda 70 kg dengan percepatan gerobaknya 0,5 meter per sekon kuadrat. Kemudian ketika saudara tersebut dapat memindahkan benda dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, maka benda tersebut dipindahkan dengan massa berapa? Ya, intinya seperti itu. Pertanyaannya hampir sama seperti tadi, tapi cara menjawabnya pasti berbeda. Ini lebih hot gitu ya. Nah, di situ teman-teman itu gayanya baik memindahkan yang 70 kg atau memindahkan yang ditanyakan itu gayanya sama. Jadi kita akan membandingkan saja. Kalau gayanya sama, bagaimana hubungan antara massa dengan percepatan? Ya, massa dan percepatan. Karena massa rumusnya tadi kan A sama dengan F per M, tidak saya tulis di situ ya. Jadi A atau percepatan itu gaya dibagi massa. Jadi antara percepatan dan massa itu berbanding terbalik. Ya, logikanya seperti ini. Teman-teman kalau mendorong benda besar, misalkan bola besar berat dengan bola kecil, itu kalau didorong dengan tenaga yang sama, pasti yang bola kecil lebih meluncur cepat ya, bola besar lebih pelan-pelan. Jadi percepatan dengan massa itu berbanding terbalik gitu ya. Karena berbanding terbalik, maka kita bisa menggunakan rumus ini kan, berbanding terbalik. Jadi A1 banding A2 atau A1 per A2 sama dengan M2 per M1 gitu ya, berbanding terbalik ini ya. Kalau sebanding A1 per A2, M1 M2 gitu ya. Karena ini berbanding terbalik, maka yang masanya juga kita balik posisinya gitu ya. A1 atau percepatan 1 0,5 gitu ya. Kemudian A2 nya 2, percepatan keduanya 2 ya. Massa 2 yang ditanyakan atau kita simbolkan X saja. Kemudian massa satunya ternyata adalah 70 kg gitu ya. Oke teman-teman, sambil pahami ini dulu. Kemudian X nya berarti kita cari silangannya X. X itu bersilangan dengan angka 2, berarti X 2 nya pasti di bawah. Yang lain kita kalikan saja, 0,5 kali 70 baru yang bagian bawah 2. Nah 0,5 kali 70 kan 35, dibagi 2 ketemunya 17,5 kg. Jadi jawabannya adalah opsi B. Berikutnya terdapat 3 oven. Ini juga hot sekali ya teman-teman. Nah, ini pertanyaannya kelihatannya, melihat pertanyaannya saja sudah mumet gitu ya. Padahal ini cara menjawabnya mudah. Coba simak ya. Terdapat 3 oven A, B, C. Oven A memproduksi 10 kue dalam waktu 1 jam. Oven B dapat memproduksi 15 kue dalam 1 jam. Oven C dapat memproduksi 20 kue dalam waktu 1 jam. Jika ketiga oven digunakan bersama-sama dalam 3 jam, maka banyaknya kue yang diproduksi berapa? Gitu ya. Nah, tadi kan mudah sekali ini ya. Jadi kalau 10 kue 1 jam, 15 kue 1 jam, 20 kue 1 jam, berarti totalnya kalau 1 jam oleh 3 oven tadi kan berarti 10 tambah 15 tambah 20 kan gitu ya. Jadi 1 jamnya udah dapat 45. Ya kan masing-masing 1 jam itu totalnya 45 gitu ya. Nah kalau 3 jam ya tinggal kalikan aja 3 kan selesai kan.
Jadi 45 kali 3 jawabannya 135 kue. Nah, soalnya panjang begitu bikin pusing, tapi jawabannya mudah sekali gitu ya. Pohon beringin memiliki sulur yang banyak yang menggantung di ranting-rantingnya. Hal ini pada lambang sila ketiga Pancasila memiliki maksud. A. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Namun meski berbeda, tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. B. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan terdapat tempat bergabungnya semua perbedaan. C. Sulur pada pohon beringin melambangkan beringin memiliki keteduhan untuk menjaga bangsa Indonesia dari bingkai persatuan dalam bingkai persatuan Indonesia. Sulur pada pohon beringin melambangkan keragaman pendapat yang tepat dimusyawarahkan untuk mencapai persatuan Indonesia. Atau E. Sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan Indonesia memiliki ketekatan bulat untuk mempertahankan marwah persatuan Indonesia. Jadi sulur pada pohon beringin itu kan pada sila ketiga Pancasila gitu ya. Artinya sebenarnya apa? Silakan simak. Pohon beringin itu simbol sila ketiga Pancasila, bunyinya persatuan Indonesia. Pohon beringin itu daunnya lebat, itu artinya tempat berteduh ya, atau peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Jadi kalau di bawah pohon beringin itu agak merasa aman karena rimbun di situ, kalau hujan juga bisa digunakan untuk tempat berteduh yang nyaman gitu ya. Kemudian yang bagian bawah itu akar tunggang, itu menggambarkan bahwa Indonesia itu persatuan bangsanya sangat kuat gitu ya. Kemudian juga selain akar tunggang juga ada sulur-sulur ya, di ranting-rantingnya ke bawah itu sulur-sulurnya melambangkan adanya perbedaan suku, keturunan, agama gitu ya. Namun meski berbeda-beda tetap menjadi satu gitu ya, intinya seperti itu. Jadi jawabannya yang tepat adalah opsi A. Yang pertama, ada pertanyaan unik teman-teman. Jadi bagaimana jika ada seorang guru senior melakukan pelanggaran kode etik guru? Apakah A. menegur dan mengingatkan supaya melakukan kode etik guru, memberi contoh tindakan tentang cara menjalankan kode etik guru, membiarkan guru senior melakukan pelanggaran kode etik guru, atau memberitahu kepala sekolah bahwa guru senior melakukan melakukan pelanggaran terhadap kode etik? Oke teman-teman, soal ini sebenarnya tidak termasuk dalam profesional, tapi ini soalnya ternyata juga ada dari teman-teman yang curhat untuk keluar soal seperti ini. Ini sebenarnya adalah soal sospri ya, kompetensi sosial dan kepribadian, ternyata juga keluar terkait dengan integritas gitu ya. Jadi kita juga sudah sering membahas tentang integritas ya, bagaimana Anda harus bersikap sebagai seorang pribadi yang berintegritas, bagaimana Anda harus bersikap sebagai teman kerja yang berintegritas, bagaimana Anda harus bersikap sebagai pemimpin yang berintegritas. Nah, status di sini soalnya adalah sebagai rekan kerja, di mana Anda itu punya rekan yang tapi statusnya adalah guru senior, itu melakukan pelanggaran kode etik guru. Nah, menurut aturan ya, menurut kompetensi yang dikeluarkan itu di level 2 untuk integritas itu seperti ini. Sebagai rekan kerja Anda berkewajiban untuk mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai norma, etika, dan seterusnya gitu ya. Kemudian mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika, menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi pada unit kerja terkecil ya. Kemudian memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi. Itu pakemnya gitu ya. Jadi menurut pakem ini, level 2 ini berarti kita harus berani untuk mengingatkan rekan kerja yang melakukan pelanggaran kode etik. Dari opsi A sampai D itu yang paling benar adalah opsi A gitu ya. Kalau opsi B itu memberikan contoh, itu tugasnya untuk level 3 sebagai seorang pemimpin gitu ya. Kalau membiarkan itu jelas Anda bukan termasuk pribadi yang bisa berimbas ya, integritas Anda tidak berimbas kepada guru yang lain. Kemudian kalau yang D itu juga tidak tepat gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kita lanjut, yang berikutnya adalah jika KD menjelaskan hubungan gaya gerak dorong meja, bagaimana tindakan guru dalam kelas? Apakah guru melakukan tindakan mendorong meja kemudian siswa melihat perpindahan meja, ataukah guru menjelaskan gaya suatu benda dan memberikan contoh gaya dorong meja? Nah, berdasarkan KD-nya itu kan menjelaskan. Jadi posisinya apa yang dilakukan guru, bukan apa yang dilakukan siswa.
Semakin banyak fasilitas yang Anda berikan untuk siswa, artinya fasilitas yang menarik, kemudian memenuhi gaya belajar dan lain-lain ya. Gaya belajarnya penting gitu ya. Nah, karena di situ opsi pilihan gandanya hanya A dan B yang diingat ya. Jadi teman-teman nanti yang masih ingat soal tentang ini dan kebetulan mendapatkan soal ini, silahkan taruh di kolom komentar supaya nanti kita bisa pelajari bersama gitu ya. Bersama-sama untuk lolos dalam P3K tahap 2 ya. Kalau pilihannya hanya ini, kalau kita diminta untuk menganalisis, lebih baik mana? Guru melakukan tindakan mendorong meja, kemudian siswa melihat perpindahan meja, artinya di situ guru menerapkan prinsip kontekstual ya, kontekstual teaching and learning. Jadi pembelajaran kontekstual di mana guru itu menjelaskan materi dengan bahan-bahan kontekstual apa yang ada di keseharian peserta didik. Kemudian yang B itu menjelaskan gaya, itu artinya memberikan pembelajaran ceramah. Yang bagus mana? Yang kontekstual atau yang ceramah? Yang demonstrasi atau yang ceramah gitu ya. Jadi jawaban yang tepat kalau opsinya hanya A, B saja, kita tidak tahu opsi C, D, E. Mungkin saja ada yang lebih baik ya, kita tidak tahu. Kalau opsinya hanya seperti ini, maka jawaban yang tepat adalah opsi A. Yang ketiga, seorang guru akan memberikan materi kepada anak yang mengalami disgrafia. Nah, teman-teman juga perlu tahu bahwa disgrafia itu adalah kesulitan menulis gitu ya. Kalau disleksia kesulitan membaca, kalau diskalkulia itu kesulitan menghitung. Cara yang benar adalah apakah memberikan teks tertulis dan siswa diminta menyalinnya, membuat diskusi kelas sehingga siswa bisa mengutarakan pendapat, membuat video visual dan siswa mendengarkannya, kemudian melakukan latihan membaca secara rutin. Oke, karena di sini adalah kesulitan menulis, kita harus pahami dulu ya macam-macam dari kesulitan belajar siswa. Yang pertama adalah disleksia. Disleksia itu kesulitan anak dalam membaca, intinya membaca itu sulit gitu ya. Kemudian kalau disgrafia itu kesulitan menulis. Kemudian kalau diskalkulia itu kesulitan menghitung, jadi anak-anak itu sulit sekali untuk memecahkan masalah matematika, mengalami kesulitan dalam menangkap konsep matematika, bahkan huruf saja angka saja agak sulit bagi mereka gitu ya. Kemudian ada yang keempat itu ada auditory and visual processing disorder. Ini gangguan sensorik yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bahasa tulis maupun lisan. Tertulis itu susah, lisan juga susah. Ya. Yang terakhir adalah non-verbal learning disability, itu dimana kondisi ini merujuk pada ketidakmampuan anak untuk menggunakan aspek intuitif. Ya, biasanya pengaturan, visual, pengolahan fungsi saat belajar. Nah, kalau kita lihat dari opsi A sampai D, kita tidak tahu opsi D-nya ya, opsi E-nya ya. Ya, kalau A itu memberikan teks tertulis dan siswa diminta menyalin, berarti yang dikembangkan adalah kemampuan menulis. Ini pasti untuk mengatasi disgrafia. Kalau membuat diskusi kelas sehingga siswa bisa mengutarakan pendapat, ini berarti kesulitan berbicara ya. Kesulitan berbicara itu masuknya di auditory visual processing disorder ya. Kemudian memberikan video visual dan mendengarkannya, ini sama, ini auditory and visual processing disorder. Kemudian melakukan latihan membaca secara rutin, membaca itu berarti disleksia. Nah, maka kalau opsinya hanya seperti ini, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Next, berikutnya, apa yang dilakukan guru jika peserta didik sudah diremedi namun tetap tidak bisa tuntas KKM? Apakah selesai pembelajaran memberikan angket ke siswa, melakukan observasi kelas, melakukan wawancara dan bertanya ke siswa apa yang menjadi kesulitannya? Nah, pada kasus ini itu sudah mengalami remedial ya, sudah diremedi tapi juga tidak bisa tuntas juga gitu ya. Maka langkah yang paling tepat adalah kita harus mendiagnosa kira-kira kesulitannya di sebelah mana gitu ya. Jadi setelah proses remedi, kalau gagal ya didiagnosa dulu kesulitannya di sebelah mana, nanti baru diperbaiki. Nah, untuk melihat kesulitannya, untuk mengetahui kesulitan dari siswa, maka kita bisa melakukan dengan berbagai cara gitu ya. Nah, cara yang A, selesai pembelajaran memberikan angket, itu saja tidak cukup untuk membaca kesulitan siswa, untuk mengumpulkan informasi tentang kesulitan yang dialami siswa. Observasi kelas juga tidak cukup untuk memperdalam ya, mendalami kesulitan yang dialami siswa, agar kita bisa nanti kalau tahu kesulitannya kan kita bisa meningkatkan
bisa memecahkan masalah yang dialami oleh siswa. Kalau dengan C, melakukan wawancara, bertanya ke siswa apa yang menjadi kesulitannya, itu lebih mendalam gitu ya. Kita bisa menggali jauh apa yang menjadi kesulitan oleh siswa. Jadi kalau opsinya A, B, C seperti ini, maka pilihlah yang opsi C. Berikutnya, kata serapan yang tepat terdapat pada kalimat apakah A, hari ini akan ada rencana reshuffle kabinet dari presiden terpilih, B, pemberian tryout sebelum UNBK akan membantu anak dalam mempersiapkan diri, C, makan sayur dan buah adalah salah satu usaha untuk usaha agar manusia mendapatkan gizi balance yang di periode triwulan 3 tahun ini diharapkan tidak akan terjadi defisit anggaran keuangan, ataukah E, kan di akuariumku semua mati karena pemadaman listrik 2 hari berturut-turut. Nah, kita akan analisa yang dicetak tebal itu, apakah reshuffle, tryout, balance, defisit atau akuarium itu merupakan kata serapan baku untuk yang sudah dibakukan oleh ejaan bahasa Indonesia kita gitu ya. Jadi ada 3 macam kata serapan ya teman-teman. Kata serapan itu ada 3. Yang pertama adalah proses adopsi, di mana kata serapan adopsi ini teman-teman itu dengan cara menuliskannya utuh ya, gelondong gitu ya, utuh dari bahasa asing, tidak terjadi perubahan apa-apa. Contohnya reshuffle. Nah, reshuffle itu ya ditulis reshuffle gitu aja. Reshuffle, tidak mengalami perubahan ya, tidak mengalami perubahan tulisan. Hamburger itu juga termasuk adopsi ya. Supermarket itu juga dari bahasa asing dan diambil seluruhnya gitu ya, tulisannya utuh ya, tanpa diubah bagaimanapun ya. Yang kedua ada cara adaptasi, itu dengan cara mengadaptasi ke ejaan bahasa Indonesia. Mengadaptasi itu biasanya seperti ini. Organisasi itu diambil dari bahasa asing yaitu organization gitu ya, diambil. Maka organization itu istilah asing, kalau dalam bahasa Indonesianya diubah menjadi organisasi gitu ya. Jadi hanya pelafalan saja ya, adaptasi itu pelafalan sesuai dengan ejaan Indonesia gitu aja. Umumnya masyarakat Indonesia itu tidak session atau ada tion-tion itu biasanya diganti dengan sasi gitu ya. Tuh. Jadi yang benar adalah organisasi, kemudian fluctuation itu yang di Indonesia kan jadi fluktuasi. Kemudian kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah minimal, A-nya 2, itu kalau sudah diserap di bahasa Indonesia menjadi minimal. Maksimal itu jadi maksimal ya. Maksimal itu pakai X itu untuk serapan bahasa, tapi diubah kalau di Indonesia diadaptasikan dengan pelafalan bahasa Indonesia yaitu maksimal. Gratifying itu dalam bahasa Inggris, kemudian kalau dalam bahasa Indonesia jadi gratifikasi. Akuarium itu kepakai Q kalau dalam bahasa asing, kalau di Indonesia pakai K supaya lafaznya mudah untuk orang-orang Indonesia gitu ya. Teknik ketiga adalah teknik pungutan atau terjemahan. Biasanya saya mudahkannya adalah teknik terjemahan. Nah, itu diambil kata-katanya itu merupakan padanan kata, atau bahasa lainnya ya paling mudah ya itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Banyak sekali kita sudah memberikan daftar kata-kata serapan dari bahasa asing yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan menjadi baku, yang baku itu. Contohnya ini, tryout. Tryout itu belum baku, itu diambil dari bahasa asing, bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesianya bakunya menjadi uji coba. Balance itu seimbang atau imbang. Defisit itu kekurangan. Jadi defisit itu tidak baku, yang benar adalah kekurangan. Dan masih banyak lagi yang dibakukan, misalkan workshop itu lokakarya, yang benar lokakarya. Download itu unduh, upload itu unggah gitu ya. Itu dalam penerjemahan bahasa ya, cara pungutan atau penerjemahan bahasa. Kembali ke soal, reshuffle tadi berarti sudah baku ya, jadi tepat, ini benar. Tryout ini belum baku, yang baku dalam bahasa Indonesia metodenya adalah pungutan atau terjemahan, yaitu uji coba. Balance itu juga dari belum baku, yang benar adalah seimbang. Defisit itu kekurangan ya. Akuarium itu pakai K ya, ejaan yang benar pakai K. Jadi Q itu masih dalam bahasa asing, K itu sudah bahasa Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A.
Berikutnya ada diminta untuk menulis daftar pustaka. Benar ya, di situ ada penulis bukunya Adi Armanto, kemudian tahun terbit. Ini asli ya soalnya ya. Jadi teman-teman itu bisa belajar ini. Adi Armanto tahun terbitnya 92, menerbitkan buku Sang Pemimpi, diterbitkan di Bandung, nama penerbit Bentang. Penulisan daftar pustaka yang benar. Di situ nanti teman-teman akan bingung ya. Kadang-kadang tulisannya hampir sama persis. Ya, yang beda yang mana gitu ya. Oke. Jadi kemarin kita juga sudah belajar itu, misalkan saya kasih contohnya, judulnya adalah Family Medical Care Volume 4, penulisnya Dr. John F. Knight, kemudian penerbitnya Indonesia Publishing House, kota penerbitnya Bandung, dan tahun terbitnya 2001. Kemarin kan kita sudah begitu ya. Cara penulisannya pertama adalah tulis namanya, kemudian nama marganya ditaruh di depan. Ya kalau di situ Dr. John F. Knight, namanya saja, gelarnya tidak usah ya. Jadi Knight John ya, Knight John F. Kemudian tahun kasih titik ya. Namanya dikasih koma. Jadi antara marga dengan namanya dikasih koma. Kemudian titik, kemudian tahun, kemudian judulnya ditulis italik atau miring. Kemudian setelah judul adalah kota terbitnya, yaitu di Bandung. Kemudian setelah kota ada titik 2. Ingat ya, itu bukan titik tapi titik 2. Kemudian baru penerbitnya adalah Indonesian Publishing House gitu. Oke. Jadi ini yang benar mana? Adi Armanto, berarti kalau penulisnya adalah Adi Armanto maka kita tulis dengan Harmanto, Adi gitu ya. Yang ini salah jelas ya. Yang kedua itu salahnya apa itu kita lihat ya. Harmanto Adi, oke 19. Nah itu namanya judul bukunya belum miring gitu ya. Yang C, Harmanto Adi 92, Sang Pemimpi, Bandung Bentang. Oke, ini benar ya. Kemudian yang D, Harmanto ini. Yang D itu yang tidak benar adalah ini. Harusnya kota terbit dulu baru nama penerbit. Jadi ini salah gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Next, jika massa benda A adalah 3 kg, percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Jika massa B 5 kg dan percepatannya 2 meter per sekon kuadrat, perbandingan gaya benda. Oh, ini seperti mobil kemarin ya. Ya, seperti mobil kemarin. Rumus gaya kan rumusnya sederhana. Massa kali percepatan. Nah, jadi kalau kita mencari gaya dari benda A itu kan tinggal kalikan saja massa dikalikan percepatan. 3 kali 2, ketemunya adalah 6. Gaya dari B berarti massa kali percepatan. Massanya 5, percepatannya 2. 5 kali 2 10. Jadi kita bandingkan FA dibanding FB kan berarti 6 banding 10. Ini kita sederhanakan. Masing-masing kalau kita bisa bagi 2 ya bisa bagi 2. Jadi kalau kita bagi 2 ketemunya 3 banding 5. Masih bisa disederhanakan lagi atau tidak? Tentu itu tidak ya. 3 banding 5 itu sudah paling sederhana. Maka jawabannya adalah opsi C. Next, berikutnya ada gambar. Di situ gambarnya seperti itu, dilihat dari pojok ya, pojok depan kanan gitu ya. Bentuknya seperti itu. Yang diminta adalah jika dilihat dari samping. Nah, ini teman-teman, jika dilihat dari samping. Nah, kalau dilihat dari samping kanan itu kan berarti membentuk huruf U gitu ya. Nah, itu kalau kalian analisa, itu kalau dilihat dari kanan atau depan atau kiri atau belakang itu sama bentuknya ya, bentuknya sama yaitu huruf U ya. Silakan teman-teman perhatikan sendiri ya, kalau dilihat dari kiri, kanan, depan, belakang sama yaitu huruf U. Yang beda adalah atas dan bawah. Kalau atas dan bawah bentuknya nanti jadi seperti ini. Itu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Oke, next, berikutnya ada gambar seperti itu. Perbandingannya adalah titik-titik. Kita juga sudah sering ya belajar tentang soal ini, dan soal ini sangat mudah ya, kalau tahu tekniknya ya mudah sekali gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kita eliminasi gitu ya. Nah, ini misalkan segitiganya saya buang, ini segitiganya saya buang gitu ya. Kemudian ini tabungnya kita buang 1, ini buang 1, ini tabungnya lagi buang 1, ini buang 1. Sudah ya, tidak ada yang sama ya. Maka jawabannya adalah 1 kubus kita bandingkan dengan 2 bola. 1 kubus 2 bola. Berat yang mana? Nah, kalau gambarnya seperti itu berarti berat yang ini kan. Artinya
2 bola itu lebih berat dari 1 kubus, atau 1 kubus lebih ringan dari 2 bola. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Berikutnya, tahapan daur pada kupu-kupu. 1. Telur, 2. Kupu-kupu muda, kupu-kupu dewasa, larva, kepompong. Susunlah menjadi tahapan yang benar. Nah, ini agak unik ya teman-teman. Di situ 1 sampai 5 ada semua. Nah, padahal pada daur kupu-kupu itu setelah kepompong menjadi kupu-kupu, tidak ada kupu-kupu muda. Karena kepompong itu kalau sudah berubah jadi kupu-kupu, ukurannya ya seperti itu saja, tidak mengalami fase muda. Nah, tiba-tiba ya ukurannya segitu gitu ya. Tapi di situ dipaksakan disuruh mengurutkan dari 1 sampai 5 gitu ya. Oke. Kita lihat susunan yang benar. Di situ diingat-ingat teman-teman, itu daur. Karena siklus maka teman-teman bisa memulai dari apa saja. Banyak yang mengatakan itu harus dari telur, tidak harus ya. Jadi itu berupa siklus ya. Misalkan kita mulai dari kupu dulu ya, kupu, telur, ulat, kepompong, kupu lagi. Nah, di situ karena ada kupu-kupu muda, maka kita anggap kupu-kupu mudanya letaknya di sini. Jadi sebelum kupu-kupu dewasa ya. Jadi kita lihat ya, opsi A, 1 itu berarti telur, 2 itu kupu-kupu muda. Setelah telur masa menjadi kupu-kupu muda? Kan tidak, harusnya setelah telur adalah ulat. Jadi opsi A salah. Opsi B, setelah 2, 3. 2 itu kupu-kupu muda, 3 itu kupu-kupu dewasa, yes. Kemudian setelah itu telur, oke. Setelah telur itu 5 itu apa? Kepompong. Setelah telur harusnya adalah ulat, ini berarti salah. Yang C, setelah 3 kupu-kupu dewasa, kemudian telur, oke, kemudian 4 menjadi larva, kemudian setelah larva menjadi kepompong, kemudian kupu-kupu muda, yes, ini benar. Nah, berarti yang ini dan ini pasti salah gitu ya. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Kemudian ada soal, guru dalam mengajarkan peserta didik di dalam kelas untuk menulis kalimat Satya mengambil buku di rak meja. Untuk menulis kalimat di atas menjadi kalimat indah, komposisi yang sama pada kalimat tersebut adalah PYQ, GHQ, TYS. Padahal di situ tulisannya adalah Satya mengambil buku di rak meja. Masa ada huruf P-nya? Di mana P-nya? G-nya di mana? G-nya ada ya, hanya tidak ada. Kemudian Q-nya juga tidak ada. Itu agak unik ya, mungkin teman-teman mungkin perlu memberikan komentar di sini gara-gara opsi pilihan gandanya yang tepat yang seperti apa. Ini maksudnya adalah penulisan yang bentuknya sama gitu ya. Kita kemarin sudah belajar tentang bagaimana menulis tegak bersambung gitu ya. Kalau yang punya jambul penuh ya, jambul penuh itu ada 4 huruf yaitu BHKL. Itu ukurannya sama, jambul penuh. Kemudian jambul setengah itu tidak terlalu tinggi. Tidak seperti jambul penuh ya, jambulnya setengah, itu huruf D dan T. Kemudian huruf yang tidak memiliki jambul itu selain yaitu A, C, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X, Z itu semuanya tidak memiliki jambul. Yang punya ekor dan jambul, punya ekor tapi juga punya jambul itu hanya 1 yaitu huruf F. Ya. Yang punya ekor penuh tidak punya jambul nih, ekor penuh itu GJY, yang ekornya tidak penuh artinya hanya separuh saja, tidak terlalu panjang, itu P dan G. Nah, kalau mengingat komposisi pada soal pilihan ganda seperti itu, kalau kita jawab itu P, Y, T. P itu setengah, T itu setengah, Y itu penuh, tapi ini semuanya punya ekor. Nah, kalau hanya seperti ini saja maka pilihlah yang ini karena P, Y, Q itu semuanya punya ekor gitu ya. Kalau G punya ekor, H itu punya jambul, Q punya ekor, jadi tidak tepat. T, Y, S itu T tidak punya, T itu jambul setengah, Y itu ekor penuh, S itu tidak punya apa-apa, jadi tidak tepat gitu ya. Urutan teks cerita, orientasi, klimaks, resolusi, kode. Urutan yang tepat adalah, ya jelas ya, orientasi itu bagian awal, kemudian klimaks itu puncak permasalahan, resolusi itu pemecahan masalah, kode itu bagian akhir.
biasanya isinya pesan ya. Kalau dilihat dari definisinya seperti ini, maka urutannya harusnya ya nomor 1 ya 1, nomor 2-nya ya 2, nomor 3-nya 3, nomor 4-nya 4. Jadi 1 2 3 4 gitu ya. Berikutnya cara pelestarian budaya madu ya, mengambil madu untuk disisakan dimakan lebah. Mengambil madu jika sudah cukup waktu pemanenan, menyiapkan sarana prasarana lengkap, menghindari lebah supaya tidak mati, menyemprot lebah dengan asap. Ini saya kurang tahu ya, ini opsi pilihan gandanya disuruh mengurutkan atau di situ adalah disuruh memilih mana yang merupakan upaya pelestarian madu. Nah, kalau yang ditanyakan adalah upaya pelestarian madu, maka kita bisa menggunakan ini. Jadi memanen madu itu waktunya harus tepat. Ya, sore hari supaya tidak menghindari dari lebah yang sedang bekerja ya, mengganggu pekerjaan lebah. Yang kedua, posisi pemanenan. Kemudian yang ketiga, pilih koloni yang banyak, pilih sisiran tiap panen. Secara kasat mata ciri madu yang siap dipanen harus paham. Kemudian angkat sisiran, usir lebah dengan asap. Itu juga merupakan salah satu upaya pelestarian. Itu ya. Kemudian kupas sisiran yang sudah matang, sisakan sedikit kegiatan untuk budidaya selanjutnya. Ini untuk makan lebah ya berarti ya. Jadi kalau menurut dari Dinas Pertanian dan Peternakan, ini masuknya ini mengambil madu, disisakan, kemudian waktu panen, kemudian menyemprot dengan asap. Jadi jawabannya adalah 1 2 5. Kalau disuruh milih ya teman-teman. Kemudian ada pertanyaan unik lagi. Ini kadang-kadang pertanyaan dari P3K unik-unik ya di SD ya. Cara memasak nasi. Nah, ini harusnya teman-teman bagi yang wanita itu bisa semua. Kalau bagi yang laki-laki belum tentu gitu ya. Oke, mencuci beras, memberikan air, memasukkan ke dalam rice cooker, mencolokkan pada stop kontak. Urutannya yang benar yang mana? Jadi kalau ada teman yang menjawabnya dari posisi 4, mencolokkan pada stop kontak, itu ya saya kira perlu diperiksakan ke psikiater dulu ya gitu ya. Oke, jadi pertama itu berasnya harus dicuci dulu, kemudian dimasukkan ke rice cooker. Jangan diberi air dulu, tapi dimasukkan berasnya ke rice cooker dulu, kemudian dituang air gitu ya, dituang air sesuai ukuran. Yang terakhir baru dicolokkan ke stop kontak gitu. Jadi jawabannya tepat adalah 1 3 2 4. Berikutnya cara menggunakan mikroskop. Meletakkan lensa okuler diperbesar atau diperkecil, meletakkan preparat, memutar lensa objektif, memasang makrometer, mengatur kondensor. Diminta untuk mengurutkan cara. Ini banyak sekali teman-teman yang diminta mendapatkan soal ini gitu ya. Jadi ini gambar dari mikroskop. Langkah-langkahnya coba saya berikan gambaran. Yang pertama itu memasang lensa okuler dulu. Oke, setelah itu baru makrometernya ya, makrometernya atau pemutarnya dipasang. Kemudian memutar lensa objektifnya diputar sampai pas, kemudian diatur kondensornya, kemudian diputar cerminnya ke arah sumber cahaya ya. Kemudian letakkan preparat di atas meja preparat maksudnya. Kemudian posisikan lensa objektif di atas preparat ya, kemudian memutar makrometer. Itu adalah oke. Jadi urut-urutannya dalam menggunakan mikroskop, yang pertama itu kalau di langkah itu yaitu meletakkan lensa okuler, kemudian memasang makrometer, kemudian memutar lensa objektif, baru mengatur kondensor, yang terakhir adalah meletakkan preparat. Jadi jawaban yang tepat adalah 1 4 3 5 2. Kayak gitu ya. Next berikutnya ini adalah Q&A. Ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar. Diminta untuk menganalisis berenang yang melompat dari ketinggian dihubungkan dengan energi potensial, energi kinetik, energi mekanik. Teman-teman harus paham ya. Jadi energi potensial itu energi yang muncul dari ketinggian. Kalau energi kinetik, energi yang muncul karena adanya kecepatan. Kalau mekanik, gabungan dari dua-duanya. Misalkan di sini ada orang perenang yang akan loncat gitu ya. Akan loncat dari papan seluncur. Ketika di atas ini sendiri belum bergerak ya, belum meloncat, masih di atas, ini adalah energi potensial. Energi potensial rumusnya adalah MGH ya.
Karena di situ belum meloncat, maka energi kinetiknya masih nol. Energi kinetik membutuhkan kecepatan, teman-teman. Nah, energi mekaniknya berapa? Karena energi mekanik itu penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Energi kinetiknya adalah nol, maka kalau dijumlahkan EP dan EK-nya berarti tetap EP. Ya, ada energi potensial. Jadi energi mekaniknya sama dengan energi potensial. Kemudian ketika anak tadi adalah melompat sampai ke titik A, misalkan ya, melompat ke titik A, itu kan berarti ada energi potensialnya. Energi potensialnya ketinggiannya sudah menjadi 7 meter ya, tidak 10 meter gitu ya. Jadi M kali G kali H, pakai H-nya adalah 7 meter karena di situ ikut ketinggian. Karena di A itu bergerak, maka ada EK-nya. EK-nya rumusnya adalah setengah MV kuadrat. Maka energi mekaniknya dijumlahkan saja. Jadi energi mekaniknya adalah penjumlahan dari EP di A dan EK di A. Nah, kemudian kalau sudah sampai di bawah kemudian berenang, itu kan ketinggiannya tidak ada, maka energi potensialnya 0. Kemudian energi kinetiknya maksimum ya. Energi kinetiknya maksimum. Itu makanya perenang itu harus pakai melompat supaya nanti menghasilkan kecepatan maksimum ya. Ketika melompat nanti sampai di air itu memiliki kecepatan maksimum gitu ya. Itu intinya gitu. Nah, kemudian energi mekaniknya sama dengan energi kinetik gitu ya. Jadi jawabannya seperti itu. Semoga ini bisa membantu. Nanti kalau ada teman-teman lagi yang mau tanya silahkan ditulis di kolom komentar. Kita akan berusaha bahas sebaik mungkin. Kemudian ada lagi, Pak, coba dibahas mengapa lambang sila kelima padi dan kapas. Seingat saya opsi jawabannya melambangkan Indonesia kaya dan keanekaragaman rempah-rempah. Yang B karena Indonesia banyak tumbuhan padi dan kapas. Nah, penggunaan padi dan kapas itu sebenarnya hanya perlambang ya. Jadi pangan di Indonesia kan padi dan kapas itu sebagai bahan untuk sandang. Jadi pangan di Indonesia itu diibaratkan dengan padi karena di Indonesia banyak padinya. Kemudian kapas itu sebagai bahan sandangnya gitu ya. Jadi tercukupnya kebutuhan dasar baik sandang maupun pangan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Nanti teman-teman jika ada yang ingat untuk opsi pilihan gandanya silahkan tulis di kolom komentar supaya nanti kita bisa analisa lebih dalam. Kasih ada soal apabila seorang mengendarai mobil melihat ke arah spion yang bisa melihat kendaraan di belakangnya dikarenakan sifat spion. Spion itu bentuknya adalah cermin, teman-teman, cermin cembung ya. Cermin cembung, penggunaan cermin cembung itu supaya nanti bayangannya tegak dan diperkecil ya. Bayangan dari belakangnya ya, dari apa yang kita lihat di belakangnya cermin itu diperkecil sehingga nanti apa? Daya jangkaunya lebih luas. Yang di belakangnya jangkaunya lebih luas karena bayangan yang dihasilkan kecil kan gitu ya. Nah, pada kasus spion itu berarti menggunakan sifat cahaya ya, sifat cahaya yang dapat dipantulkan gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang mengingat untuk opsi pilihan gandanya silahkan tulis di kolom komentar. Next, berikutnya ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Andi mengadakan acara ulang tahun jam 11. Elvi berangkat di rumah jam 10, sampai di rumah berjalan kaki rumahnya 50 meter. Elvi 50 meter gitu ya. Elsa berangkat jam 10.15 dari rumah menggunakan sepeda jaraknya 100 meter. Kemudian Edi pergi menggunakan motor jaraknya 150 meter, pergi jam 10.20. Urutan siapa yang cepat sampai di rumah. Nah, teman-teman bisa menggunakan tabel seperti ini. Jadi Elvi, Elsa, Edi jaraknya terhadap Andi gitu ya. Kemudian waktunya kan misalkan Elvi jam 10 pada acaranya jam 11, maka kan 60 menit ya. Elsa berarti 45 menit pada jam 10.15 sampai 11. Kemudian Edi itu jam 10.20 sampai 11 berarti 40 menit. Nah, kalau diminta untuk membandingkan saja ya, urutan kan diminta membandingkan, maka teman-teman bisa mengolah ini ya. Satuannya sudah sama, tidak perlu jadikan meter per sekon gitu, tidak perlu. Bahkan menitnya itu waktunya bisa sederhanakan, jaraknya juga bisa disederhanakan. Kalau yang seperti ini saya pilih yang waktunya yang disederhanakan karena di situ
kan jarak per waktu, jadi waktu semakin sederhana maka semakin mudah untuk mengerjakan gitu ya. Jadi waktunya kita sederhanakan saja, kita bagi dengan berapa ya, angka berapa yang bisa untuk membagi 60, 45 dan 40. Bagi 5 saja. Ini kalau kita bagi 5 itu 12, bagi 5 itu 9, bagi 5 8 gitu ya. Jadi kecepatannya kira-kira ini 50 dibagi 12 itu kira-kira 4, 100 dibagi 9 itu 11, 150 bagi 8 itu 18, nah ini kan mudah ya, tidak perlu komanya ditulis beneran, tidak perlu gitu ya. Jadi ada 4, 11, 18, maka yang paling cepat tentu saja adalah Edi, kemudian Elsa yang kedua, Elvi yang paling lambat ini. Dan tanpa menganalisa seperti ini pun sebenarnya bisa, kalau soalnya seperti ini. Elvi jalan kaki, kemudian Elsa itu naik sepeda, Edi naik sepeda motor, maka tidak usah dipikirkan panjang, pasti Edi lebih cepat pakainya naik sepeda motor kayak, kecuali mampir ke warung tetangga gitu ya. Oke, itu dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga untuk pembahasan kali ini membawa manfaat untuk teman-teman semua, membantu teman-teman semua dalam memahami materi-materi P3K khususnya akomodasi teknis PGSD 2021. Semoga teman-teman semua pecinta dari Mat Channel itu lolos dalam tahap 2 ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.